Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang beradrenalin. Semua pendekar yang ada di film ini awal munculnya para pendekar sakti tingkat dewa, seperti Neja, Yang Jian, dan Lei Jianxi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Film berawal pada zaman dahulu kala ada seorang pendekar setingkat dewa yang bernama Nuwa. Sebelum meninggal, Nuwa mewariskan sebuah benda pusaka berkekuatan tinggi yang bernama Fan Shen Bang. Dia menugaskan Dewa Kunlu untuk menjaganya. Pusaka tersebut dapat menyelamatkan dunia yang hanya bisa dibuka oleh raja dari segala raja. Waktu pun berganti dari masa ke masa, hingga suatu saat ada seorang kaisar keturunan Nuwa berhasil mendirikan dinasti Shang. 800 kerajaan dari seluruh penjuru bumi mengakui bahwa Raja Shang adalah raja dari segala raja. Namun setelah 500 masa pemerintahan dinasti Shang, ada satu kerajaan yang menentang, yaitu kerajaan Xizhou yang dipimpin oleh Raja Su. Kaisar dinasti Shang menugaskan putra keduanya sekaligus jenderal terbaiknya untuk memimpin pasukan besar. Dia bernama Yin Su. Namun setelah dirasa negosiasi tak membuahkan hasil, Yin Su mengerahkan pasukannya dengan brutal. Penyerangan pertama gagal, tak disangka pertahanan kerajaan Xizhou sangat kuat. Yin Su pun murka, dia menutup penglihatan seluruh kuda perangnya. Kali ini Yin Su sendiri yang memimpin langsung penyerangannya. Setelah berhasil menundukkan dan menguasai kerajaan Xizhou, para petinggi pasukan memburu keluarga Raja Su hingga ke wilayah makam Xuan Yuan. Yin Su pun bertarung dengan Raja Su. Yin Su akhirnya berhasil menghabisi Raja Su. Terlihat putri Raja Su yang bernama Sudaji sedang berada dalam kereta. Dia memutuskan untuk mengakhirinya juga setelah melihat sang ayah tewas. Yin Su yang terluka meneteskan darahnya ke bawah makam, hingga tersengaja membangkitkan siluman rubah yang terkurung ribuan tahun. Dan secara bersamaan, badai salju pun menghantam. Suasana seketika menjadi hening setelah badai salju melanda. Dengan mengejutkan, putri Sudaji yang telah tewas tiba-tiba bangkit. Ternyata tubuhnya dirasuki siluman rubah yang tersengaja dibangkitkan oleh Yin Su. Tak lama para prajurit pun perlahan menghampirinya. Yinji, putra Yin Su, memerintahkan Jipa, putra Adipati Barat, untuk menghabisi Sudaji. Namun Jipa tak tega melakukannya. Dan saat Yinji akan menghabisinya, muncul Yin Su. Setelah memenangkan pertempuran, para prajurit bersantai sambil merayakan kemenangannya. Sementara Sudaji dibawa ke tenda oleh Yin Su. Dia memaafkan dan membiarkannya hidup karena terpesona dengan kecantikannya. Dengan mengejutkan, Sudaji mampu menyembuhkan luka Yin Su dalam sekejap. Dia juga menjanjikan mampu menjadikan Yin Su menjadi raja dunia. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya mereka tiba di kerajaan dinasti Shang. Seluruh rakyat pun menyambutnya dengan meriah. Yin Su menghadap kaisar dengan menyerahkan bukti jasad Raja Su. Terlihat Kaisar Yi yang sudah sangat tua merasa gembira dengan kemenangan putra keduanya. Yin Su juga memperlihatkan Sudaji kepada kakaknya yang sudah dinobatkan menjadi putra mahkota penerus tahta kerajaan.
Untuk merayakan kemenangan, Kaisar mengadakan pesta. Terlihat para prajurit terlatih sedang menghibur Kaisar. Putra mahkota pun mengikuti gerakan mereka yang membuat Kaisar tertawa gembira. Namun tiba-tiba dengan mengejutkan, putra mahkota melesatkan pedangnya kepada Kaisar hingga tewas, yang sontak saja membuat semua terkejut. Jipa tak sengaja membuat putra mahkota tewas saat akan menghabisi Yinsu. Jipa terkejut karena menghabisi putra mahkota akan dihukum sangat berat beserta keluarganya. Yinji pun memohon ampunan kepada ayahnya untuk tidak menghukum Jipa. Tak disangka Yinsu memaafkan Jipa. Setelah Kaisar dan putra mahkota tewas, hanya Yinsu penerusnya. Dia pun menobatkan dirinya menjadi Kaisar dinasti Shang. 大商的命运 将会怎样？我恐怕难逃灭族之罪。我不是殷郊替我求情。 Di tempat lain di kediaman para dewa, mereka melihat dunia akan kacau setelah tewasnya Kaisar Yi. Rakyat akan sengsara dan kezaliman terjadi di mana-mana. Mereka pun memutuskan saatnya untuk menurunkan pusaka Fansanbang ke bumi untuk diserahkan kepada raja dari segala raja. Karena hanya raja tersebut yang mampu membukanya, dan Dewa Agung akan menentukan siapa yang akan diutus untuk mengirimkan pusakanya. 世间重归混沌。 封神榜下山的时候到了，他来开榜封神，只要把封神榜送到人族天前，拯救众生。师尊，弟子愿望，何不交由师尊决定，谁是最合适的持榜人？ Di istana Yusu, terlihat salah satu dewa bernama Jia dan dua pengawalnya Neja dan Yang Jian menawarkan diri untuk mengirimkan pusakanya. Dewa Agung menjelaskan siapapun yang turun ke bumi dan menyentuh Fansanbang, maka seluruh kekuatan dewa akan menghilang dan tak akan bisa kembali lagi ke istana. Jia pun bersedia menanggung semua risikonya demi kedamaian dunia. 弟子愿持封神榜下山。 会法力尽失，变回凡人。修仙者一旦触碰到封神榜，重返昆仑。 Yinsu yang kini menjadi kaisar mengumumkan kepada dunia, kini dinasti Shang akan dipimpin olehnya dan keturunannya. Yinsu pun menyuruh pamannya yang bernama Bigan untuk meramalkan masa depan kepemimpinannya. Namun dengan mengejutkan, ramalannya buruk hingga langit pun seketika menjadi gelap. Yinsu terkejut dengan hasil ramalannya. Bigan menjelaskan bahwa dinasti Shang akan hancur karena terkena kutukan. Ternyata putra mahkota tak sadar dirasuki oleh roh jahat hingga menewaskan kaisar. Semua ini adalah perbuatan Sudaji yang tak diketahui oleh siapapun, yang disetujui oleh Yinsu agar dia menjadi kaisar. Namun gelar raja dari segala raja tak dinobatkan kepada Yinsu karena dia melakukan siasat buruk memaksakan diri untuk menjadi kaisar. 阿太重招至天前， 本王献100人生， 也无济于事。 Bigan menjelaskan hanya ada satu cara untuk menyelamatkan dinasti Shang, yaitu Yinsu harus mengorbankan dirinya. Yang sontak saja membuat Yinji marah. Dia memohon kepada ayahnya untuk menyerahkan tahtanya agar dia saja yang dikorbankan. Namun dengan mengejutkan, Yinsu bersumpah akan mengorbankan dirinya demi dinasti Shang. Dengan seketika, langit pun menjadi cerah kembali. 为大商请命。 Yinji dan ibunya khawatir dengan ayahnya yang tak kunjung keluar dari ruangannya. Yinji pun pergi akan menjemput sang ayah untuk berkumpul. Namun saat di tengah perjalanan, Yinji mendengar sesuatu dari sebuah lorong kecil. Yinji dan Jipa mengejar siluman rubah putih hingga memasuki pelataran kaisar. Tak lama, Yinji melihat rubah tersebut memasuki kediaman kaisar. Mereka pun dengan segera mengejarnya karena ditakutkan akan membahayakan kaisar. Namun setelah memasuki ruangannya, Yinji terkejut melihat Sudaji berada di samping ayahnya. 孩儿是在追之湖， 人半夜带剑闯入，
他怎么会在这儿？出去！谢大王。 Di tempat lain di wilayah Yiki, terlihat Adipati Barat bernama Jicang, ayah dari Jipa, sedang dirundung kesedihan karena hasil pertaniannya gagal panen yang disebabkan oleh kutukan yang menimpa kerajaan Sang. Wilayah Yiki dan wilayah lainnya terkena imbasnya. 看来也不能幸免，赵哥发生偏见，这年恐怕有欠收了。积的存粮足够支撑3年。 Putra pertama Jicang, yaitu kakak dari Jipa, menyarankan sang ayah untuk tidak memenuhi panggilan Yinsu ke istana karena merasa ada yang janggal dengan kejadian tewasnya kaisar dan putra mahkota dalam semalam, dan Yinju dengan terburu-buru mendapatkan dirinya menjadi kaisar, lalu mendadak mengundang 4 adipati ke istana. Dia meyakini akan ada bencana jahat dari Yinsu, namun sang ayah tak bisa menolaknya, dia tetap akan pergi. 吉凶未卜，用心叵测。尊王命，必须臣决遵遗嘱。去看看金福来，有你这么高人，你就是西岐之主呀，善灵西岐，无论发生什么，手中有责。不见早日归来。 Dan akhirnya utusan Dewa Kunlun, Jia dan 2 pengawalnya turun ke bumi. Jia kini menjadi manusia biasa yang tak punya kekuatan sedikit pun. Namun 2 pengawalnya memiliki ilmu tingkat tinggi. Mereka tiba di gerbang istana namun kesulitan untuk memasukinya. Jia pun menyuap kepala pengawal dengan memberikan pil ajaib agar bisa memasuki gerbang. Namun setelah tiba mereka terkejut, ternyata dikirim ke tempat pembangunan untuk dijadikan pekerja. Dan ternyata mereka bertiga dijual oleh orang tadi untuk dijadikan pekerja paksa. Mereka dirantai kayu oleh petugas. Namun saat petugas akan menyakiti Jia, tiba-tiba seekor gajah mengamuk yang membuat ikatan kayu besar terlepas. Jia mengeluarkan kekuatannya namun sudah hilang. Dia pun memerintahkan 2 pengawalnya untuk menyelamatkan para pekerja dari kayu besar tersebut. Di istana kerajaan, Yinsu kedatangan seorang pendekar berilmu tinggi bernama Gongbao dari Pulau Penyu Emas. Kedatangannya untuk menunjukkan kesaktian kepada kaisar. Dengan waktu yang bersamaan, Jia pun dibawa ke istana yang dibawa oleh Jipa dan Yenji. Jia berhasil meyakinkan Yenji karena menyaksikan langsung kesaktian 2 pengawalnya. Tak banyak basa-basi, Jia langsung menyerahkan pusaka Fansan Bang kepada kaisar. Jia menjelaskan bahwa pusaka tersebut hanya bisa dibuka oleh raja dari segala raja untuk menyelamatkan umat manusia dan menghapus kutukan. Awalnya Yinsu tak percaya, namun tiba-tiba Gongbao ikut bicara bahwa pusaka tersebut memiliki kekuatan sangat besar yang diciptakan langsung oleh leluhur dinasti Sang, yaitu Nuwa, sang pendekar tak tertandingi. Namun untuk membuktikan keasliannya harus dengan jiwa yang tewas. 封神榜的法自然是妖孽。大王高见，天谴未必是坏事。这封神榜如何检验真假？自有办法。 您看仔细，我这就演示给您，榜还是配合仙家之步。 Jia terkejut dengan yang dilakukan Yinsu yang meremehkan nyawa seseorang. Curiga dia bukan raja dari segala raja. Jika pusaka tersebut berada di tangan yang salah akan bahaya disalahgunakan kekuatannya. Jia pun membuat siasat untuk kabur, membawa kembali pusakanya.
Jia akhirnya berhasil keluar dari istana membawa kembali pusakanya. Yinji dan Jipa ditugaskan kaisar untuk mengejarnya hingga memasuki sebuah hutan. Mereka membagi tugasnya dengan dua arah yang berbeda. Dan akhirnya Yinji menemukan Jia yang sedang berada di tengah tebing. Dengan tepat waktu, Jipa menyelamatkan Yinji. Jipa menyarankan untuk menyerahkan pusakanya karena kaisar tak akan berhenti mengejarnya. Dia menjelaskan bahwa Yinsu bukan raja dari segala raja. Jika pusaka diserahkan, maka dunia akan semakin kacau dan menderita. Sontak saja membuat Jipa marah, karena yang dia tahu Yinsu adalah seorang pahlawan yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Tak lama, Yinji pun sadar dari pingsannya. Dia juga berpikiran yang sama dengan Jipa bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan. Saat akan menyakiti Jia, dua pengawalnya muncul. Di tempat lain di tengah laut yang mengerikan, Gong Bao menemui gurunya untuk melaporkan bahwa pusaka Pang Shen Bang telah turun ke bumi. Dia meminta kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi kesaktian Yang Jian dan Neja. 什么不把他带来给我？昆仑妖道。什么昆仑妖道？我们去教教他们。这是移魂符。谢师傅。 Akhirnya Jia berhasil diselamatkan. Kedua pengawalnya meminta penjelasan kenapa pusakanya tak jadi diberikan kepada Yinsu atau dikembalikan lagi kepada Dewa Kunlun. Jia menjelaskan bahwa Yinsu bukan raja yang sesungguhnya. Dia harus menunggu kemunculan raja dari segala raja. Dan tiba-tiba petir turun ke bumi dengan sangat keras hingga rombongan Adipati Jichang yang akan menuju istana berhenti. Lalu dia turun dari keretanya. Dengan mengejutkan, Jichang menemukan seseorang yang baru lahir yang diduga dari bangsa siluman. Jichang pun dengan lembut menggendongnya, namun tiba-tiba dua pendekar muncul. 老人家，现在就除了他！你怀里这个东西可能是个妖孽，那以后变成祸害。他是谁啊？ Jichang menjelaskan siapapun yang dilahirkan akan menjadi seseorang sesuai dengan didikannya. Meskipun bangsa siluman jika dididik dengan baik, maka akan menjadi baik. Pemikiran Jichang pun dibenarkan oleh Jia. Jia menyarankan agar dikirim ke Kunlun dibesarkan oleh Dewa Agung. Jichang pun menyetujuinya. Namun sebelum dibawa pergi, Jichang memberinya nama Lei Jianxi. 先去剧场，由我师父元始把他送到昆仑山，能摆在门下，就请西伯侯给孩子取个名。来阵子吧。来，今日此类天谴异象。 Dan akhirnya empat adipati bertemu. Sebelum menuju kaisar, Jia mengumpulkan mereka. Dia menjelaskan semuanya lalu meminta bantuan untuk melengsarkan Yinsu dari tahtanya dan mengangkat Jinji menjadi kaisar yang baru. Karena Jia meyakini bahwa Jinji lah raja dari segala raja. Pendapat mereka terbagi menjadi dua dan saling beradu argumen hingga terdengar oleh Jipa yang kebetulan sedang berada di gua yang sama. 他将自焚献祭，消除天谴。相信他会自焚。自然应该由殷家解决。本非正当。 西伯侯精通八卦，事关重大，岂能信口？天下共主，天下你向四方蔓延，让王治天下。 Saat mereka masih berselisih pendapat, tiba-tiba Jichang yang memiliki kesaktian meramal mengungkap bahwa Yinsu sedang menipu semua orang. Tewasnya kaisar dan putra mahkota adalah ulahnya. Dia juga berbohong tentang sumpah yang akan mengorbankan dirinya. Jipa yang mendengar pernyataan tersebut muncul dan marah melindungi nama baik kaisar. Namun dengan mengejutkan, Jichang mengenali bahwa Jipa adalah putranya yang selama 8 tahun tak bertemu. 竟敢在这儿聚众谋反！这是我儿子，进发呀！万万不可！无限大王。 居心何在？一个都别想走！